Nah jadi kadang itu kita penasaran ya teman, kalau kita usaha kenapa selalu sepi dan berharap usaha itu bisa rame, kemudian kita bisa langgeng usaha itu. Nah tentunya ini menjadi suatu faktor PR kita atau pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan permasalahan ini. Baik itu dari kualitas makanan kita sendiri ataupun dari produk dan tempat yang terlebih strategi. Nah teman-teman, tetapi kadang kita melihat ya banyak sekali warung-warung itu yang super ramai yang kadang tidak masuk akal. Nah kadang terbesit dalam pikiran kita, apakah kita ingin mengambil jalan pintas? Karena tidak dipungkiri ya teman-teman, di zaman saat sekarang ini banyak sekali cara instan yang dilakukan, termasuk cara salah satunya adalah mencari suatu pelaris. Nah mungkin ini tidak asing di benak teman-teman semua ya, dan ini menjadi suatu rahasia umum. Nah, karena saya sendiri selama usaha sempat juga ditawari hal-hal seperti itu, dan memang sepertinya tidak masuk akal, tetapi ini rasional untuk orang-orang usaha pada zaman-zaman sekarang. Mungkin dari dulu pun seperti itu teman-teman. Nah ini indikasi-indikasi yang membuat kita terdorong ke hal-hal seperti itu teman-teman, karena merasa usaha kita selalu sepi. Nah tetapi apakah itu baik menurut kita ya teman-teman? Dan ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman, ketika kita akan terjun ke dunia seperti itu ya. Jadi untuk suatu pertimbangan saja teman-teman, karena tidak semua ya teman-teman, tidak semua hal itu akan mulus, baik itu secara instan ataupun hal-hal yang kadang mendorong pikiran kita ke arah sana ya. Nah teman-teman, saya punya pengalaman yang menarik dalam hal ini ya teman, karena dari persaingan usaha saya pernah merasakan hal yang aneh pada tubuh saya teman. Nah itu peristiwa di tahun sekitar 2012-2013 teman. Ketika itu saya membuka warung makan ya. Nah disitulah terjadi hal aneh. Yang membuat saya aneh itu adalah pada saat malam biasanya, karena memang ramai aktivitas itu kan, kalau warungan itu biasanya malam teman-teman. Nah disitu ada hal yang aneh yang masuk ke dalam jiwa saya seperti itu. Jadi badan itu terasa berat, kemudian seperti kita itu menggendong sesuatu yang tidak kuat seperti itu. Nah itu berulang-ulang terjadi bahkan berbulan-bulan. Nah dari situlah saya timbul suatu pertanyaan, ada apa ya seperti ini. Nah kemudian saya berobat seperti itu di para, dikatakanlah itu adalah supranatural seperti itu ya teman-teman, karena mereka membackup tentang warung saya pada saat itu ya. Tetapi itu pun hasilnya nihil ya. Berkali-kali ganti orang yang pintar lah, bahasanya orang pintar seperti itu, tapi akhirnya tidak juga selesai permasalahan itu. Nah dari situlah saya berpikir, karena apa ya, saingan dunia usaha itu memang luar biasa ya teman-teman. Apalagi kita kalau melihat orang-orang yang cenderung kadang itu mereka itu takut tersaingi, biasanya itulah yang memunculkan suatu ide mereka untuk menghabisi yang usaha-usaha yang ada di sekitarnya kan, seperti itu. Apalagi kalau usaha-usaha itu sejenis teman-teman, biasanya walaupun usaha tidak sejenis pun itu membuat orang iri kalau kita dagangan kita itu lebih laris. Nah itu salah satu pengalaman yang saya ambil petik, saya petik pengalaman ini ya teman-teman. Mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran buat saya ketika akan usaha ke depan. Nah pada intinya teman-teman, apakah kita itu boleh memakai hal-hal tersebut? Nah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, tidaklah usaha seperti itu, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur ya teman-teman. Berapapun, seberapa sakit pun ketika usaha, seberapapun kita terjatuh, pasti ada suatu saatnya kita bangkit. Nah seperti itu. Jadi hal-hal inilah yang perlu menjadi suatu pedoman kita, iman kita untuk mencari sebuah rezeki ya teman-teman. Karena pastilah percaya ya teman-teman, bahwa usaha yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan, entah itu kapan. Memang proses ini panjang teman, walaupun banyak sekali tantangan-tantangan ataupun orang yang tidak suka dengan kita, itu biarkan saja seperti itu, karena pada dasarnya diri kita sendiri yang akan mengobati diri kita seperti itu. Jadi usaha itu tergantung dari kita sendiri ya teman. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, ikuti alurnya, kemudian jangan mudah tergiur dari omongan-omongan orang lain, apalagi mengenai hal-hal yang kita tidak tahu ya teman-teman. Artinya hal-hal yang berbau mistis seperti itu.